Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Perkenalkan, nama saya Anissa, mahasiswa STI Al-Kifayah Riau, Prodi PGMI NIM 12382322303. Tujuan saya membuat video ini hanya tidak lain ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah. Dosen pengampunya adalah Ustadz DR Perlindungan Simbolon SIK MUS. Baiklah, di sini saya akan membahas sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi kata sunnah itu sendiri dijelaskan dalam fikih min haji ialah huwa ma yatlubu minal insani fa'alahu ala ghairi sabili hatmin. Sunnah itu ialah perkara yang dituntut atas manusia untuk melaksanakannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Nah, dalam kitab usul fiqh waraqat, sunnah itu ialah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang ketika kita laksanakan maka mendapatkan pahala dan ketika kita tinggalkan tidak berdosa. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu sunnah qabla dukhuli waqtiha, yang kedua ketika pelaksanaan sholat, yang ketiga ialah sunnah ketika selesai sholat. Nah, sebelum qabla dukhuli waqtiha, sebelum ketika masuk sholat itu, maka kita disunahkan yang pertama apa? Al-adhanu, yaitu adhan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, idza hadaratis sholatu falyu'adzinu ahadukum, kata Rasulullah, ketika masuk waktunya sholat maka azanlah salah seorang kamu. Falyu'adzinu, maka azanlah salah seorang kamu. Nah, ini disunahkan bagi laki-laki, enggak perempuan. Kalau perempuan itu hanyalah iqamah. Nah, setelah kita ingin melaksanakan sholat, ingin berdiri sholat, maka kita disunahkan untuk iqamah. Yang ketiga yaitu ialah meletakkan pemisah antara kita sholat dengan orang yang lewat depan. Kalau biasanya kalau kita di musola atau di masjid itu namanya mihrab, ada penghalangnya itu. Nah, yang seterusnya yaitu ada lagi namanya sunnah ketika dalam pelaksanaan sholat. Ini terbagi 2. Yang pertama ada namanya sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang ketika kita tinggalkan tersebut maka harus kita ganti dengan sujud sahwi. Selesai tahiyat akhir sebelum salam maka kita sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Yang kedua ada namanya sunnah hayat, yaitu sunnah yang ketika kita tinggalkan maka tidak memberi pengaruh dan bahkan tidak kita tambal dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu dalam kitab Minhaji ini ada 5. Yang pertama yaitu tasyahud awal. Nah, itu. Yang kedua yaitu sholawat atas Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal. Yang ketiga yaitu duduk tasyahud awal itu sendiri juga hukumnya sunnah ab'ad. Yang keempat, sholawat atas keluarganya Nabi ketika tasyahud akhir. Yang kelima itu kunut ketika kita pelaksanaan sholat subuh. Maka ketika kita meninggalkan hal tersebut yang 5 macam ini, maka harus kita ganti, disunahkan lagi kita untuk sujud sahwi namanya. Seterusnya ada namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang ketika kita laksanakan maka tidak memberi pengaruh dan bahkan tidak diganti dengan sujud sahwi. Ada 15 dalam kitab ini. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan bangkit daripada ruku atau bahasanya i'tidal, dan juga ketika kita bangkit daripada sujud terakhir rakaat kedua, maka itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Itu kalau yang kedua tangan ketika bangun daripada sujud kedua tahiyat awal itu dalam kitab Safinatun Najah. Nah, itu. Yang kedua, meletakkan tangan kanan kita ke atas tangan kiri. Nah, ini juga hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau kita berjumpa orang yang nggak meletakkan kayak gini, nggak apa-apa, karena itu hukumnya hanyalah sunnah hayat. Yang ketiga yaitu melihat tempat sujud. Nah, itu juga hukumnya sunnah hayat. Yang keempat, membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira ila akhir, itu adalah hukumnya sunnah hayat. Kalau ada kita dengar nih, samping kita ada orang yang sholat, tiba-tiba dia sholat itu langsung baca Fatihah, nggak baca iftitah lagi, nggak batal ya sholatnya nggak batal, karena itu hanyalah sunnah hayat. Yang kelima yaitu membaca isti'adzah atau bahasa lain disebut dengan
ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca Fatihah. Nah, itu adalah hukumnya sunnah. Yang keenam yaitu membaca dengan kuat dan membaca perlahan pada tempat yang telah ditentukan. Seperti membaca Fatihah dan ayat itu pada salat mana? Salat subuh 2 rakaat, salat isya 2 rakaat, salat maghrib 2 rakaat. Itu disunatkan menyaringkan suara bagi imam atau bagi laki-laki, membaca ayat dan membaca Fatihah. Ketika asar dengan zuhur itu disunatkan untuk sir bahasanya. Jadi kan kalau salat itu ada 2 bahasanya, ada sir, ada jahar. Nah, itu yang ketujuh yaitu membaca amin setelah waladhdallin. Nah, itu nanti baca amin. Nah, bahkan disunahkan lagi bagi laki-laki itu ketika berjemaah, maka itu bacanya harus nyaring ya bagi makmumnya, karena nanti doanya akan diijabah oleh para malaikat. Yang ke-8 yaitu membaca ayat. Nah, setelah membaca Fatihah, maka kita disunahkan untuk membaca ayat. Yang ke-9 mengucap takbiratul ihram ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Seperti kita mau rukuk, mau sujud. Nah, itu bacanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disunahkan. Namanya sunnah hayat. Yang ke-10 yaitu mengucap tasbih ketika rukuk dan sujud. Kalau sujud baca rukuk bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau rukuk baca sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu. Yang ke-11 yaitu meletakkan kedua tangan kita ini ke permukaan kedua paha. Itu ketika tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu duduk tawarruk dan duduk iftirash, yaitu pada tempat selainnya. Yang ke-13 yaitu membaca sholawat Ibrahim ya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, itu namanya sholat Ibrahim, itu adalah hukumnya sunnah hayat. Yang ke-14 yaitu memberi salam kedua ke kiri, berarti ya. Salam kedua itu adalah hukumnya sunnah hayat. Yang ke-15 yaitu senantiasa khusyuk sepanjang sembahyang. Nah, itu adalah hukumnya sunnah. Jadi ketika kita tertinggal daripada 14 itu, salah satu 14 atau setengah atau 2 atau 3 tertinggal, maka itu enggak menjadi masalah dan bahkan enggak diganti dengan yang lain, kan diganti dengan sujud sawi, karena itu adalah hukumnya sunnah hayat. Nah, di sini juga ada beberapa sunnah ketika selesai daripada sholat. Itu ada 3 ya dalam kitab ini. Yang pertama yaitu membaca istighfar, zikir, doa, itu adalah hukumnya disunnahkan. Itu. Yang kedua yaitu berpindahnya kita dari tempat sholat yang wajib ke sholat yang sunnah. Nah, nanti itu kalau sholat sunat itu kalau dapat bisa pindah-pindah terus. Nanti zuhur di sini sunat qabliyahnya, nanti ba'diyahnya di sini zuhurnya. Supaya apa? Supaya nanti itu menjadi saksi bahwa itu pernah melaksanakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Itu hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga yaitu apabila dia laki-laki, maka sembahyang di masjid dan di belakangnya itu ada perempuan. Nah, maka laki-laki itu disunahkan untuk tidak berpindah tempat. Nah, itu sebelum perempuan tersebut pulang, karena nanti takutnya ada percampuran antara laki-laki dan perempuan nanti itu. Maka itu adalah hukumnya disunahkan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan penjelasannya. Jika ada kesalahan atau kurang tepat atau kurang lengkap, mohon maaf. Kepada dosen Ustadz Perlindungan Simbolon, mohon bimbingannya. Maklum saya masih belajar. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.